saya kira memang harus, lebih teliti begitu sebelum mengambil kesimpulan. Jadi, daripada mal-mal saat ini memang kalau kita lihat banyak mal-mal yang sudah tingkat kunjungannya lebih dari 100% bahkan begitu ya, bahkan, ramai sekali kalau kita lihat, bukan hanya saat weekend ataupun akhir pekan saja, tapi juga hari-hari biasa. Namun memang ada beberapa pusat perbelanjaan yang juga masih sepi begitu, bahkan lebih sepi dari sebelum pandemi gitu ya. Jadi ini adalah, satu kenyataan. Nah, saya kira, kita harus lebih, mendalam, lebih teliti untuk melihat, masalah penyebabnya. Saya kira, penyebabnya ini macam-macam ya, saya kira bukan hanya satu 2 hal, tetapi, akumulasi dari berbagai hal begitu. Nah, yang pasti adalah bukan semata-mata karena Covid, bukan semata-mata karena PPKM dan sebagainya. PPKM ataupun Covid ataupun pandemi itu hanya sebagai trigger begitu ya, puncak akumulasi lah. Yang menjadi masalah sebetulnya kondisi ini sebetulnya sudah terjadi sebelum, pandemi begitu. Nah, terakumulasi kemudian dipicu oleh, pandemi menjadi semakin berat lagi kondisinya. Jadi, banyak hal, tapi yang ingin saya, garis bawahi ataupun saya ingin lebih fokus adalah kepada terjadinya perubahan, tren belanja daripada masyarakat begitu. Fungsi pusat perbelanjaan, sudah lama bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja ataupun hanya sebagai tempat, shopping begitu ya. Fungsi pusat perbelanjaan sudah lebih dari hal tersebut begitu. Nah, oleh karenanya jika pusat perbelanjaan ini masih bersikeras ataupun pengelola ini masih bersikukuh memfungsikan pusat belanjanya hanya sebagai tempat belanja, maka akan langsung berhadapan salah satunya ya, akan langsung berhadapan dengan online shopping ya, karena online shopping itu kan sebenarnya fungsi utamanya adalah hanya sekedar untuk belanja. Nah, pusat-pusat perbelanjaan yang masih bertahan dengan fungsinya yang hanya sebagai tempat belanja, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, di mana tuntutan gaya hidup masyarakat sudah lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah, kota-kota kecil, dan juga, persaingan pusat perbelanjaan cukup ketat di kota-kota besar, sehingga bagi mereka pusat perbelanjaan yang tetap bersikukuh hanya mempertahankan fungsi belanjanya, itu akan, berhadapan langsung dengan online. Dan kemudian juga akan ditinggalkan oleh masyarakat begitu ya, oleh pelanggan-pelanggannya. Jadi saya kira inilah yang terjadi. Nah, ini sebetulnya fenomena ini sudah terjadi sejak sebelum pandemi. Nah, ditambah dengan pandemi, ini semakin bertambah berat lagi. Terjadilah akumulasi sehingga saat ini yang dilihat adalah seakan-akan pusat perbelanjaan itu betul-betul, sepi sama sekali gitu ya, bahkan disebut sebagai, seperti kuburan dan sebagainya. Jadi saya kira itu penyebabnya, jadi bukan hanya sekedar akibat PPKM ataupun pandemi begitu, ini adalah lebih kepada, pengelola tidak bisa merespon yang terjadi dari perubahan gaya hidup dan juga perubahan dari tren belanja. Nah, Baik. bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah pusat-pusat perbelanjaan ini, bisa memberikan satu experience, harus bisa memberikan journey kepada customer-nya begitu ya, daripada sekedar, belanja. Kalau sekedar belanja masyarakat pasti akan memilih online begitu, apalagi selama pandemi ini, penetrasi online shopping begitu masif, seakan-akan semua orang dipaksa untuk melakukan online karena kan tidak boleh keluar rumah, diminta diam saja dan sebagainya. Jadi, penetrasinya begitu kuat. Jadi pusat-pusat perbelanjaan yang hanya fungsinya sebagai belanja akan kalah, dengan online shopping ini. Sehingga sebetulnya harus diberikan fungsi lain. Apa tadi yang journey experience tadi. Nah, ini sudah terbukti kok, kita bisa lihat juga bahwa banyak pusat perbelanjaan sekarang terutama di Jakarta ini dan kota-kota besar yang tingkat kunjungannya sudah lebih 100%, bahkan ramai sekali. Karena kenapa? Karena pusat-pusat perbelanjaan tersebut bisa memberikan fungsi lain daripada sekedar, fungsi belanja itu, yaitu tadi, journey dan experience tadi. Saya kira demikian. Baik, Pak Alfonsus tadi kan Pak Alfonsus menyampaikan bahwa untuk saat ini pusat perbelanjaan ini bukan hanya tempat sebagai eh, bagi para pengunjung untuk berbelanja begitu ya, tapi juga sebagai meeting point, lalu juga harus memberikan experience selain daripada hanya sekedar berbelanja. Terkait dengan mal yang sepi begitu ya di Mall Legendaris ini, sebut saja misalnya Mall Ratu Plaza. Sebetulnya perlu langkah cepat apa di tahun 2023 begitu ya, tempat yang demikian strategis ini agar bisa ramai kembali begitu dan juga berfungsi seperti biasa. Artinya seperti mal-mal lain yang tadi disampaikan oleh Pak Alfonsus bahwa kalau mal lain itu jumlahnya itu sudah lebih dari 100% begitu angka pengunjungnya. Nah, untuk mal ini sebetulnya apa yang perlu diperbaiki dan juga langkah apa yang perlu disikapi secara cepat begitu agar bisa kembali memberikan experience bukan hanya sebagai tempat yang bisa digunakan untuk berbelanja.
Saya kira tidak ada jalan lain, harus segera melakukan rekonsep begitu ya, melakukan satu perubahan yang cukup besar dan cukup drastis saya kira, melakukan rekonsep. Jadi saya kira tadi, experience atau journey ini kan bisa didapat dari 2 hal begitu ya. Satu adalah dari konsep gedungnya sendiri dengan segala fasilitas di gedungnya. Kemudian yang kedua adalah dari tenancy mix begitu ya. Jadi kalau kita lihat mal-mal yang ramai yang sudah tingkat kunjungannya lebih dari 100% pada saat ini, mereka memiliki kedua hal tersebut. Dari konsep gedungnya sendiri sudah memberikan satu experience yang berbeda. Nanti bisa saya kasih contoh-contoh begitu ya. Kemudian juga dari tenancy mix-nya. Tenancy mix ini menjadi sangat penting begitu. Apalagi orang Indonesia ini kan demen, suka sekali berkumpul begitu ya. Kalau kita lihat akhir pekan atau hari libur itu restoran-restoran di mall itu penuh dengan kakak, adik, anak, cucu, ya kan orang paman, ya, nenek, kakek dan sebagainya. Jadi orang Indonesia demen berkumpul. Jadi salah satunya itu tadi, pusat-pusat perbelanjaan harus bisa memberikan fasilitas-fasilitas ini. Jadi mereka ini pelanggan datang ke pusat perbelanjaan bukan hanya untuk sekedar belanja, tetapi juga harus ada ikatan social connection gitu ya, saya sebutnya social connection hub gitu. Apalagi manusia ini kan customer ini adalah manusia makhluk sosial yang punya naluri, punya insting untuk berinteraksi dengan sesamanya secara langsung yang bukan di dunia maya, yang bukan di dunia virtual begitu. Nah, selama 3 tahun, hampir 3 tahun ini kan semua dilakukan serba virtual, ulang tahun virtual, ya kan, nenek kakek kita tidak berani datang karena mereka beresiko tinggi. Akhirnya dilakukanlah perayaan ulang tahun secara virtual. Kemudian pernikahan virtual juga, pemakaman bahkan sampai pemakaman pun virtual. Nah ini kan sebetulnya bukan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya itu adalah memiliki keinginan naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya secara langsung yang bukan di Baik, dunia virtual. Nah, pusat perbelanjaan harus bisa memanfaatkan ini bahwa ada kebutuhan masyarakat untuk itu. Nah, pusat perbelanjaan harus bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk para pelanggan ini berinteraksi secara sosial. Nah, pusat-pusat perbelanjaan yang tidak memiliki fasilitas tersebut ya pasti akan ditinggal. Mereka baik. akan memilih pusat-pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas-fasilitas tadi. Jadi saya kira kembali lagi experience atau journey ini dapat di 2 hal, yaitu dari konsep gedungnya dan juga dari tenancy mix gitu ya. Lebih bervariasi, campuran-campuran daripada toko-toko dan sebagainya. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh para pengelola. Mereka harus bisa memberikan experience journey kepada customer dari 2 hal tadi. Demikian. Baik.